Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika, materi garis dan sudut pada bab 7 di pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan pertama kalian sudah membahas atau mempelajari tentang kedudukan dari dua garis dan juga hubungan-hubungannya. Kemudian di pertemuan kedua kemarin saya sudah mencontohkan bagaimana membagi garis menjadi beberapa bagian sama panjang dan juga dengan perbandingan yang sudah diketahui. Nah, pada pertemuan ketiga ini saya akan membahas mengenai bagaimana menentukan segmen garis atau ruas garis yang sudah dibagi dengan perbandingan. Kemudian juga saya akan membahas tentang beberapa hal mengenai sudut. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini yang pertama ada soal untuk tugas 1 bab 7. Yang nomor 1 yaitu bukalah buku paket yang dipinjamkan oleh perpustakaan, kemudian baca dan amatilah soal nomor 10, halaman 120. Kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di bawah gambarnya. Kemudian nomor 2, bukalah buku paket yang dipinjamkan perpustakaan, kemudian baca dan amatilah soal nomor 14 halaman 120. Kemudian jawablah pertanyaannya. Jadi ini untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2 ya. Oke, untuk materi pertama yaitu perbandingan ruas garis atau segmen garis. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari bagaimana cara membagi garis menjadi beberapa bagian sama panjang. Nah, sekarang perhatikan gambar ruas garis AB di samping. Ini ada ruas garis AB. Kemudian ruas garis itu saya bagi menjadi beberapa bagian. Nah, langkah-langkahnya sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Ini jadi saya percepat sehingga garis AB itu sudah terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 menjadi 7 bagian sama panjang. Jadi ada AH, HG, GF, ED, DC, dan CB. Nah, ruas garis AB di samping dibagi menjadi 7 bagian sama panjang, sehingga ruas garis AH itu sama dengan ruas garis HG, sama dengan ruas garis GF, sama dengan ruas garis FE, sama dengan ruas garis ED, dan sama dengan ruas garis DC, dan terakhir sama dengan ruas garis CB. Nah, perhatikan garis-garis sejajar berwarna merah pada gambar yang memotong garis berwarna biru. Nah, itu garis yang berwarna biru itu yang bawah ya, yang ini. Nah, ini dari A sampai dengan M itu garis yang berwarna biru ya. Sehingga sehingga memotong garis-garis di garis yang warna biru di titik M, N, O, P, Q, R, dan S. Sehingga diperoleh ruas garis AS itu sama dengan SR, sama dengan RQ, sama dengan QP, sama dengan PO, sama dengan ON, dan sama dengan MN. Kemudian, perhatikan ruas garis AF. AF itu yang mana? AF itu yang ini ya. Ini yang atas ini. Ini adalah AF. Dan FB. Dan FB, berarti dari F kita ke B. Jika dibuat perbandingan, maka diperoleh sebagai berikut. AF berbanding FB itu sama dengan 3/4. Dari mana kita tahu 3/4? Kita lihat, daerah pada ruas garis AF itu ada 3 bagian. Yang pertama AH, 1. Yang kedua ada HG. Yang ketiga ada GF. Nah, itu 3 bagian. Kemudian dari ruas garis FB itu 4 bagian. Yang mana saja? Yang FE, ED, DC, dan CB. Ada 4 bagian. Nah, ternyata kalau kita lihat ruas garis AF dan ruas garis FB itu perbandingannya 3/4. Ini perbandingannya ya, bukan ukurannya. Kemudian kalian perhatikan juga ruas garis AQ dan QM. Ini saya salah, ini bukan perbandingan. Atau jika dibuat perbandingan, maka diperoleh sebagai berikut. AQ berbanding QM itu sama dengan 3/4. Oh, ternyata panjangnya sama. Kita lihat. Ruas garis AQ berarti dari A sini, dari A sampai ke Q, yang ini ya. Berarti ada 3 bagian, AS, SR, dan RQ. Kemudian dari Q ke M itu ada 4 bagian,
yaitu QP, PO, ON, dan NM. Nah, ternyata berdasarkan ilustrasi di atas, perbandingan mereka itu sama, perbandingan ruas garisnya. Perbandingan ruas garisnya yaitu AF berbanding FB itu nilainya sama dengan AQ berbanding QM, sama dengan 3 berbanding 4. Artinya, dua ruas garis yang pertama itu senilai dengan perbandingan ruas garis yang ada di bawahnya, atau ruas garis bantu yang kita sebut sebagai ruas garis bantunya. Nah, maka berdasarkan ilustrasi di atas, untuk menentukan ruas garis yang sudah dibagi, itu dapat menggunakan perbandingan senilai. Jadi kita harus ingat kembali materi di perbandingan kemarin, yaitu tentang perbandingan senilai. Oke, untuk contoh yang pertama, di sini ada ruas garis AB yang sudah dibagi menjadi 5 bagian. Nah, tapi di sini saya tampilkan hanya 2 garis sejajar, yaitu garis BM dan garis PQ. Nah, di mana di sini sudah ada nilai-nilai yang sudah diketahui, yaitu ruas garis AP itu panjangnya X cm, kemudian ruas garis PB itu panjangnya 3,6 cm. Kemudian ruas garis AQ itu panjangnya 2 cm, dan ruas garis QM itu panjangnya sama dengan 3 cm. Nah, di sini diminta adalah menentukan nilai X atau panjang AP. Nah, di sini syarat yang pertama adalah sebelum kita menentukan perbandingannya, kita harus tahu dulu bahwa perbandingan yang akan kita buat itu ada garis sejajarnya, yaitu ruas garis BM itu sejajar PQ. Nah, jika tidak ada garis yang sejajar, kita belum bisa menentukan perbandingannya, seperti itu. Jadi, misalnya ada dua ruas garis, misalnya ruas garis AM dan AB, ya, seperti pada gambar AM dan AB, itu jika kita akan menentukan perbandingan salah satu ruas garisnya, kita harus punya dulu garis-garis yang sejajar, seperti itu. Sehingga kalau kita sudah punya ruas garis yang sejajar, maka bisa kita buat perbandingannya seperti berikut. Ruas garis AP berbanding ruas garis PB itu sama dengan nilainya ruas garis AQ berbanding ruas garis QM. Kemudian kita substitusi nilai-nilai yang diketahui, yaitu X berbanding 3,6 sama dengan 2 berbanding 3. Kemudian kita kalikan suku tepi dan suku tengahnya, sehingga diperoleh 3X sama dengan 3,6 dikali 2. 3X sama dengan 7,2. Hasil dari perkalian 3,6 dikali 2. Kemudian untuk menentukan nilai X-nya yaitu 7,2 dibagi 3. Hasilnya adalah 2,4. Jadi nilai X itu adalah 2,4 cm, atau panjang AP itu sama dengan 2,4 cm. Seperti itu ya. Kemudian di contoh 2, nah ini ada sebuah segitiga. Segitiga ini adalah PQR, di mana diketahui QR dan ST atau TS itu sejajar. Nah, ini ada sejajarnya. Nah, simbol dari garis sejajar itu biasanya ada tanda panah seperti ini. Seperti tanda panah ya di tengah-tengahnya, itu artinya menandakan garis tersebut adalah garis yang sejajar. Jika ruas garis PR itu sama dengan 15 cm, kemudian ruas garis PQ itu sama dengan 12 cm. Dan PS itu sama dengan 10 cm. Tentukanlah panjang PT. Yang kedua, perbandingan panjang TS, ruas garis TS, dan ruas garis QR. Nah, penyelesaian yang A, kita buat dulu perbandingannya, yaitu PS, yang ini. PS berbanding PR. PR berarti keseluruhannya ya. Sama dengan PT berbanding PQ. PT berbanding PQ. Nah, PS-nya berapa? PS-nya 10 cm. PS-nya 10 cm dan PR-nya 15 cm. Kemudian sama dengan PT-nya berapa? PT-nya yang kita cari, kemudian PQ-nya itu sama dengan 12 cm. Kemudian kita kalikan silang, sehingga diperoleh 10, PT sama dengan 10 dikali 12 per 15. Sehingga diperoleh
PT sama dengan 120/15, maka PT sama dengan 8. Jadi panjang ruas garis PT itu adalah 8 cm, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang bagian B, perbandingan panjang TS dan QR itu dapat kita tentukan dengan cara TS banding QR, ya. TS banding QR ini adalah garis yang sejajar, sama dengan PT berbanding PQ. Nah, jadi kalau kita melihat gambar seperti ini, kita bisa menentukan garis sejajarnya atau perbandingannya dengan dengan membuat perbandingan nilai-nilai yang sudah diketahui. Misalnya ini adalah PT. PT ini adalah ini gambar ini kita anggap sebagai dua buah segitiga, yaitu ada segitiga yang besar dan segitiga yang kecil. Segitiga yang kecil itu yang mana? Yang PTS misalnya. Kemudian yang segitiga yang besar adalah yang PQR, seperti itu. Nah, kemudian karena kita menggunakan sisi miring yang PT untuk segitiga yang kecil, ya, PT ya. Kemudian kita akan gunakan juga sisi miring yang segitiga yang besar pada bagian yang dilalui oleh ruas garis PT. Berarti kita gunakan yang ruas garis PQ, seperti itu. Maka diperoleh ruas garis TS berbanding ruas garis QR itu sama dengan 8 berbanding 12 karena ruas garis PT tadi kita peroleh adalah 8 cm. Kemudian ruas garis PQ itu sama dengan 12 cm. Kemudian kita sederhanakan, maka kita peroleh perbandingannya adalah 2 berbanding 3. Jadi perbandingan ruas garis TS berbanding ruas garis QR itu sama dengan 2 berbanding 3, seperti itu ya. Oke, ini adalah contoh kedua, bagaimana menentukan panjang ruas garis menggunakan perbandingan. Oke, ini tugas berikutnya, nomor 3. Di sini ada segitiga JKL. Nah, perhatikan segitiga JKL di atas, di gambar sudah saya tuliskan nilai-nilai yang sudah diketahui. Kemudian juga diketahui ruas garis KL itu sejajar dengan ruas garis MN. Kemudian kalian diminta untuk menentukan nilai X dan Y. Ya, nilai X dan Y. Di mana X itu adalah ruas garis MN, kemudian Y itu merupakan ruas garis NK. Ya. Jadi kalian harus tentukan dulu seperti itu. Oke, berikutnya yaitu mengenal sudut. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, jadi saya punya 3 gambar. Yang pertama adalah orang push up, kemudian ada gambar laptop yang sudah dibuka. Jadi layarnya sudah ada di depan ya, misalnya seperti itu. Kalau kalian membuka laptop, kemudian kalian akan menggunakannya, maka layarnya sudah dalam posisi tegak, tidak menyatu dengan keyboardnya lagi. Kemudian gambar ketiga ada sebuah kursi. Apa sih maksudnya sebuah kursi ini? Nah, pada contoh gambar di atas, gambar pertama itu ketika kita melakukan gerakan push up. Ternyata badan kita membentuk sebuah sudut. Maksudnya membentuk sudut itu seperti apa? Lihat posisi lengannya, posisi tangan itu, dan posisi badan. Nah, anggaplah dari posisi badan ini membentuk sebuah garis lurus, ya, seperti itu. Kemudian tangan ini juga membentuk sebuah garis lurus yang tegak. Nah, sehingga ada bentuk sudut di sini antara posisi tangan dan badan yang lurus ke belakang. Kemudian pada gambar yang kedua itu ada sebuah laptop. Jika dibuka ke atas layarnya maka juga akan membentuk suatu sudut. Jadi kalau kalian membuka laptop itu ya, jadi jarak antara keyboard dengan layar laptop itu membentuk suatu sudut tertentu ya, seperti itu. Kemudian dari gambar ketiga itu juga membentuk suatu sudut. Dari mana kita tahu membentuk suatu sudut? Jadi sudut yang ada pada kursi yang seperti pada gambar ini itu terbentuk dari pertemuan antara alas duduk yang ini, alas duduknya dengan sandaran kursinya yang ada di belakang. Jadi itu ditempel seperti itu ya, ditempel sehingga terbentuklah suatu sudut. Nah, berdasarkan ketiga contoh di atas, apa sih pengertian sudut itu? Jadi kira-kira apa pengertian sudut kalau kita lihat dari gambar-gambar di
atas ini. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah sinar garis atau dua buah garis lurus ya. Jadi sudut itu pertemuan atau perpotongan antara dua buah sinar garis atau dua buah garis lurus. Ingat kembali kemarin itu sinar garis pengertiannya apa? Sudah pernah saya bahas di pertemuan pertama. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini saya punya sebuah sudut yang sudah dibentuk oleh dua buah sinar garis, yaitu sinar garis BA dan sinar garis BC. Gambar di samping merupakan sebuah sudut ABC atau sudut alfa. Kenapa kita sebut sudut alfa? Karena di sini ada tulisan simbol alfa ya. Nah, ini ada simbol alfa. Jadi penamaan-penamaan sudut itu bermacam-macam ya, tergantung hurufnya atau tulisan di antara sudutnya. Gambar sudut di atas dibentuk oleh dua sinar garis, yaitu sinar garis BA dan sinar garis BC. Ruas garis AB dan ruas garis BC itu disebut dengan kaki sudut. Ya, itu sudah saya tuliskan di situ. Kemudian, sedangkan titik perpotongan atau titik pertemuan dua kaki sudut disebut dengan titik sudut. Nah, ini yang saya tandai warna merah ya. Kalau kalian menggambar itu kalian tidak perlu gambar berwarna merah ya. Cukup beri titik kecil saja yang sudah menandakan titik sudutnya. Kemudian daerah yang dibatasi dua kaki sudut disebut dengan daerah sudut. Nah, seperti itu ya. Itu disebut daerah sudut yang dibatasi oleh dua kaki sudut. Sudut dinotasikan dengan simbol seperti sudut lancip ya, seperti sudut lancip yang ada di slide ini. Contoh pada gambar di atas yaitu sudut ABC bisa kalian tuliskan dengan simbol. Jadi kalian tidak perlu tuliskan sudut, tulisan kalimat sudut, baru hurufnya itu tidak perlu. Kalian bisa singkat dengan simbol ya, simbol seperti sudut lancip. Sudut ABC, sudut CBA, dan sudut B. Nah, perlu kalian ingat kembali, penulisan sudut itu harus menggunakan huruf kapital. Ya, harus menggunakan huruf kapital. Jika menuliskan dengan 3 huruf, maka huruf yang di tengah itu adalah titik sudutnya. Ya, jadi di sini adalah sudut ABC, itu titik sudutnya berarti yang B. Kemudian sudut CBA itu titik sudutnya adalah yang B juga. Atau langsung menuliskan dengan sudut B. Besar sudut itu dinyatakan dalam derajat dan besar sudut untuk satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Jadi kalau satu putaran itu nilainya adalah 360 derajat. Nah, simbol derajat itu seperti huruf O, tapi kecil dan diletakkan di ujung di bagian atas bilangan derajatnya seperti yang ada di slide ini ya. Kemudian ada penamaan sudut dan jenis-jenis sudut. Secara matematis, penamaan suatu sudut diperlukan untuk mempermudah penamaan sudut dalam kajian selanjutnya. Titik B dapat dikatakan sebagai titik sudut. Nah, penulisan suatu sudut harus ditulis dengan huruf kapital. Sudut yang terbentuk pada gambar di atas yaitu sudut ABC, sudut CBA, dan sudut B. Pada setiap sudut yang terbentuk, kita harus tahu berapa derajat sudutnya. Secara manual, kita dapat mengukur dengan alat ukur sudut yang disebut dengan busur derajat. Nah, perhatikan gambar busur derajat di samping ini sudah pasti tidak asing bagi kalian karena di sekolah dasar sudah mungkin sudah pernah menggunakan ya. Kemudian pada bagian bawah busur derajat terdapat garis horizontal untuk mengetahui letak kaki sudut yang pertama, yang ini ya, yang warna biru di bawah ini, yang mendatar. Dan ada pusat busur untuk menentukan letak titik sudut, kemudian ada garis vertikal yang menandakan suatu sudut siku-siku. Ini kalau vertikal ya. Kemudian garis-garis biru yang ada di atasnya ini, misalnya yang ini, itu merupakan garis-garis untuk menentukan sudutnya atau kaki sudut yang lain. Kemudian ada pusat busur ini untuk menentukan yang mana sih titik sudutnya. Nah, seperti itu ya. Pada gambar di atas terdapat bilangan berwarna merah dan berwarna biru yang disebut dengan skala busur. Nah, itu kalian bisa lihat ya, ada yang warna merah dan ada yang warna biru, tergantung busur derajat kalian. Nah, kemudian,
Bilangan berwarna merah itu disebut dengan skala bawah, di mana kita mengukur besar sudut dari arah yang kanan. Nah, kita bisa lihat warna merah itu nolnya berada di sebelah kanan, berarti 0, 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Itu kita ukur besar sudutnya dari arah sebelah kanan. Kemudian kalau yang berwarna biru, itu kita mengukur sudutnya atau mengukur besar sudutnya dari arah sebelah kiri. Nah, seperti itu ya. Kemudian saya punya 4 buah gambar. Pada gambar di atas adalah beberapa jenis sudut dan kriterianya. Di antaranya yang gambar A itu sudut lancip, di mana besar sudutnya itu berkisar dari 0 derajat sampai kurang dari 90 derajat. Tapi bukan sama dengan 90 derajat ya. Sampai kurang dari 90 derajat. Berarti 89,9 itu masih disebut dengan sudut lancip. Kemudian bagian B atau gambar B itu sudut siku-siku. Besar sudut yang terbentuk untuk sudut siku-siku adalah 90 derajat. Nah, kemudian sudut tumpul itu besar sudutnya berkisar dari 90 lebih dari 90 derajat sampai kurang dari 180 derajat. Misalnya 90,1 sampai 179,9 itu adalah sudut tumpul. Kemudian sudut pelurus adalah besar sudut yang terbentuk untuk sudut pelurus adalah 180 derajat. Jadi ada 4 jenis sudut, yaitu sudut lancip, siku-siku, tumpul, pelurus, ya, yang bisa kalian pelajari. Oke, materinya kita cukupkan dulu sampai di jenis-jenis sudut. Kemudian ini ada tugas lagi untuk nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 ini ada gambar segitiga, segitiga ABC di atas, di mana ruas garis BC itu sejajar dengan ruas garis DE. Kemudian kalian diminta menentukan ruas garis AE pada bagian A dengan ukuran-ukuran yang sudah diketahui. Kemudian nomor 4B itu kalian diminta untuk menentukan ruas garis DE, di mana ukuran-ukurannya juga sudah diketahui. Kemudian di nomor 5, saya minta kalian untuk praktek membagi garis. Jadi gambarlah ruas garis PQ dengan ukuran 5 cm. Kemudian bagilah ruas garis PQ menjadi 5 bagian sama panjang. Langkah-langkahnya itu ada di buku paket kalian, buku paket yang dipinjamkan perpustakaan, itu di halaman 121, dan juga YouTube saya. Jadi kalian bisa cek di YouTube saya, itu ada, saya sudah upload video tentang bagaimana cara membagi ruas garis menjadi sama panjang dengan menggunakan peralatan lengkapnya. Kemudian tentukanlah yang pertama ruas garis yang sama panjang, itu setelah kalian gambar, kalian tentukan ruas garis yang mana saja yang sama panjang. Kemudian yang bagian B itu kalian diminta untuk menentukan ruas garis dengan perbandingan 1:4 dan 2:3. Jadi kalian tentukan ruas garis yang mana sih yang nilainya 1:4 dan ruas garis yang mana yang nilainya 2:3. Oke, sekian untuk materi kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar atau bertanya di grup WhatsApp. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.